Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita pelajaran fikih, buka halaman 90 ya nak. Hari ini kita membahas latihan uraian dari 1 sampai 5 bagian C ya. Kemarin kita telah anak-anak Bapak telah mengirimkan latihan atau tugasnya pilihan berganda A dan B dan isian ke GCR ataupun ke WA Bapak. Hari ini kita membahas bersama uraian bagian C ya, supaya kita ingat lagi ya, agar kita ingat kembali pelajaran yang lalu untuk ujian mid semester kita. Oke anak-anak Bapak ya, langsung saja. C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Apa tujuan dari berzikir? Sebelum kita masuk ke tujuan berzikir, apa itu berzikir? Apa itu zikir? Zikir adalah mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat kebesaran Allah. Ya, itulah berzikir. Ya. Jadi mengingat segala ciptaan Allah. Ya, apa itu tujuan? Apa tujuan dari berzikir? Tujuan berzikir ada 4. Ya, tujuan berzikir ada 4, bisa lihat di halaman 76 ya. A. Menyampaikan rasa syukur kepada Allah ya, menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Tujuannya. B. Memohon ampun atas kesalahan yang telah kita perbuat. C. Untuk mengakui kebesaran Allah. Dan D. Untuk mengingat dan mematuhi semua perintah Allah. Itulah tujuan dari berzikir. Yang kedua yaitu apa sajakah yang dibaca ketika berzikir? Yang dibaca ketika berzikir, lihat di halaman 77. Halaman 77 ya. Yang pertama yaitu membaca istighfar. Ya, membaca istighfar. Adapun bacaannya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca sebanyak 3 kali ya, yang artinya yaitu aku mohon ampunan kepada Allah yang maha besar, yang tidak ada Tuhan selain Dia atau Allah, yang hidup berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Selanjutnya yang dibaca ketika berzikir yaitu membaca tahlil. Adapun bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sebanyak 3 kali, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, baginyalah segala kekuasaan dan baginyalah segala puji yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia dalam artian Allah ya. Yang ketiga yang dibaca ketika berzikir yaitu doa. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Yang artinya
Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari Engkaulah keselamatan dan maha berkah Engkau ya Allah yang mempunyai sifat keagungan dan kemuliaan. Selanjutnya membaca tasbih. Baca tasbih adapun bacaannya yaitu subhanallah 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 dibaca sebanyak 33 kali yang artinya maha suci Allah. Selanjutnya membaca tahmid alhamdulillah alhamdulillah yang artinya yaitu segala puji bagi Allah dibaca sebanyak 33 kali. Selanjutnya membaca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dibaca 33 kali yang artinya Allah Maha Besar. Selanjutnya membaca hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Ya, oke. Selanjutnya kita baca soal yang ketiga. Apa penyebab doa seorang tidak terkabul? Apa penyebabnya? Ya, doa seseorang tidak terkabul bisa dilihat di halaman 83. Lihat di halaman 83 ya. Kita baca di sini. Ada kalanya doa yang dipanjatkan tidak terkabul. Mengapa hal itu terjadi? A. Fasih membaca Al-Quran dan memahami maknanya, tetapi tidak mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengerti di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran fasih, tahu artinya, tahu maknanya, tetapi tidak mengamalkannya. Apa mengamalkannya? Tidak mengerjakannya. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran disuruh berpuasa, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Misalnya di dalam Al-Quran disuruh kita sholat, dia tidak mau mengerjakannya. Ya, fasih bacaannya fasih. Ya, membaca Al-Quran, tahu artinya, tetapi tidak mengamalkannya, hanya bisa membaca saja. Itulah orang yang tidak terkabul doanya, yang tidak diijabah, tidak didengar oleh Allah. Selanjutnya B. Mengaku beriman tetapi sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam kalau ditanya beriman atau enggak, ya pasti menjawab beriman. Tidak ada orang yang menjawab tidak beriman. Pasti semua beriman kepada Allah. Ya. Tetapi sering melanggar perintahnya. Di sini perbedaannya. Ya. Jadi perintahnya dalam artian apa? Berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan sholat, dan lain sebagainya. Tentunya rukun Islam itu. Ya. Jadi itu harus dikerjakan. Ya. Karena kewajiban. Sholat 5 waktu adalah kewajiban. Kalau kita tidak kerjakan, maka kita mendapatkan dosa. Ya. Bagian C, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafas yang kita terima, oksigen yang kita terima, bisa melihat kita, bisa mendengar kita digunakan yang bermanfaat. Digunakan sebaik-baiknya. Rawat sebaik-baiknya. Jangan dirusak. Ya, jangan dirusak. Contohnya mata digunakan untuk melihat yang baik-baik. Maka insyaallah hasilnya akan menjadi baik. Dan doa kita pun akan diterima oleh Allah. Karena kita sudah menggunakan pemberian Allah dengan baik. Telinga diberikan Allah untuk mendengar. Maka gunakanlah untuk mendengar yang baik-baik. Ya. Digunakan
yang baik-baik, dengarkanlah yang baik-baik, jangan pernah dengarkan yang buruk-buruk. Itu tanda bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah terus. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, maka terimalah azab Allah yang sangat pedih. Selanjutnya, tidak mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cuma yang wajib saja kita kerjakan, tetapi yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Seperti apa? Di dalam sholat ada sunnah-sunnah. Di dalam wudhu ada sunnah-sunnah. Ya. Di dalam puasa ada sunnah. Ya. Jadi sunnah-sunnah. Siapa yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, siapa yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, maka akan menjadi golongan atau golongan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya kita baca soalnya lagi. Kapan waktu yang baik untuk berdoa? Ya, waktu yang baik untuk berdoa itu adalah di sepertiga malam terakhir, salah satunya. Dari jam berapa itu, Pak? Dari jam 1.30 pagi sampai jam 4:30 sampai menjelang waktu subuh. Itulah sepertiga malam terakhir yang diijabah oleh Allah, yang didengar oleh Allah. Ya. Di sini ada beberapa. Lihat di halaman 82, di sini ada sampai I di sini. Sesudah sholat fardu, waktu antara azan dan iqamah, waktu antara dua khutbah dan sholat Jumat, sepertiga malam yang terakhir, saat teraniaya, pada hari Arafah, pada bulan Ramadan, pada hari Jumat, ketika sedang bersujud, ketika turun hujan, ketika sedang berpuasa, dan ketika berbuka puasa. Oke, selanjutnya nomor 5, bagaimana cara berdoa yang baik? Cara berdoa yang baik coba lihat di halaman 81. Di sini ada adab berdoa. Adab dalam berdoa. Sikap kita yang baik ketika kita berdoa. Ada ini dia. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, yang pertama yaitu berdoa di tempat yang suci dari najis. Badan dan pakaian juga suci dari najis. Membaca sholawat dan basmalah sebelum berdoa, menghadap kiblat, berdoa dengan khusyuk, menengadahkan kedua tangan, mengucapkan lafal doa dengan suara yang lemah lembut, selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup doa dengan sholawat dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Sampai 5 soalnya. Ya, dilihat-lihat lagi, dibaca kembali dan diamalkan. Oke, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak Bapak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.